Di pagi hari ini lagi Tuhan, kami datang kepadamu, mengucap syukur kalau hari ini, tepat hari ini, kami boleh memperingati hari kemerdekaan negara kami yang tercinta, negara Indonesia. Kami mau Tuhan, pada pagi hari ini, Tuhan sendiri berbicara kepada kami. Apa yang harus kami lakukan bagi bangsa ini, bagi gereja ini, bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, pakailah hamba untuk boleh menjadi saluran berkat untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan sucikan dan layakkan hamba pada pagi hari ini. Biarlah firman Tuhan boleh menjadi berkat bagi kami semua. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Merdeka. Ya, merdeka. Ya. Hari ini pas tanggal 17 Agustus. Pasti kemarin semua mengikuti acara tirakatan di kampung masing-masing ya. Syukuran atau tirakatan untuk ya memperingati hari kemerdekaan. Ya, setiap tanggal 17 Agustus semua rakyat Indonesia memperingati hari kemerdekaan. Hari kemerdekaan ini memang sangat menggembirakan seluruh rakyat Indonesia, dari yang kecil sampai yang tua, dari desa sampai kota. Semua merayakan hari kemerdekaan pada waktu itu karena mengalami kelegaan, kebebasan setelah Indonesia dijajah oleh penjajah. Ya, selama 350 tahun. Pada waktu dijajah tentu tidak ada kebebasan ya bertindak karena selalu harus mentaati peraturan-peraturan keinginan si penjajah. Walaupun hati ingin melawan tapi tidak bisa. Ya. Jadi hidup selalu dalam ketakutan akan hukuman karena penjajah itu kejam. Tapi setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaan, maka seluruh rakyat Indonesia di kota, di desa bersukacita karena sudah tidak harus menuruti kemauan perintah dari penjajah yang kejam. Karena sudah bebas, sudah merdeka. Hari ini kita juga akan mendengar firman Tuhan tentang kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Kita akan pujikan dulu. Bersabdalah Tuhan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Bersabdalah Tuhan, kami mendengarkan. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Kuatkanlah kami dan hiburlah kami. Ya, terima kasih. Tema firman Tuhan hari ini adalah kemerdekaan sejati di dalam Kristus. Mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dalam Roma 6 ayat 17 dan 18, juga Galatia pasal 5 ayat yang pertama. Kita akan baca bersama-sama Roma 6 ayat 17 dan 18. 1, 2, 3. Tetapi syukur kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran.
Galatia 5 ayat 1, supaya kita baca bersama-sama lagi. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Ya, dalam firman Tuhan ini dikatakan ada dua keadaan manusia atau orang-orang percaya. Ya. Keadaan kita yang dahulu dan keadaan kita yang sekarang disebut ya, yang dahulu adalah hamba dosa, seperti ya bangsa Indonesia dulu dijajah pemerintah Belanda, Jepang, Portugis ya, dan tidak mengalami kebebasan di dalam bertindak ya. Di sini dikatakan tetapi syukur kepada Allah yang dulu kita adalah hamba dosa, yang tidak mengenal kebenaran, kita dijajah oleh kuasa kegelapan, tidak mempunyai pengharapan untuk hidup yang kekal, tidak tahu kebenaran, tahu tapi tidak mampu melakukan kebenaran, selalu diperbudak oleh dosa. Ya, dosa itu ada dalam pikiran, dalam kehendak dan juga dalam tindakan. Pada waktu memikirkan dosa, dia langsung melakukan apa yang berdosa. Walaupun tahu kira-kira hati nurani berbicara, itu dosa, itu tidak boleh. Tapi karena pikiran kita dikuasai oleh dosa, diperhamba oleh dosa, kita tidak bisa melawan. Kita akhirnya melakukan apa yang salah, apa yang jahat, apa yang tidak berkenan kepada Tuhan. Karena kita dijajah, dikuasai oleh dosa. Pada saat kita mengenal Tuhan, menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat, karyanya di atas kayu salib membebaskan kita dari kuasa dosa yang membelenggu kita. Jadi karena kasih karunia Allah, kita yang mengenal Allah, siapapun kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Bukan hanya mau jadi orang Kristen nama, tetapi mau menjadi orang Kristen yang dibebaskan dari dosa. Dia dimerdekakan oleh Allah dari kuasa dosa dan menjadi hamba kebenaran. Tentunya orang yang mengalami kebebasan, mengalami kemerdekaan, ada sukacita yang luar biasa di dalam hati. Sukacita untuk ibadah, sukacita untuk bersaksi, sukacita untuk berdoa. Ada sukacita, bukan datang beribadah dengan terpaksa, dengan lelah. Mungkin semua kita datang ibadah dengan lelah, tapi dengan hati yang haus, rindu. Tuhan hadirlah dalam hatiku, berbicaralah, pimpin aku. Orang yang sudah dimerdekakan, dia mempunyai sukacita untuk melakukan, mendengar yang benar. Hanya Yesus melalui kematiannya di kayu salib yang dapat mengampuni dosa. Dengan amal kita, perbuatan baik kita, kita tidak dapat membeli hidup yang kekal. Kita tidak dapat membeli surga. Tetapi hanya karena pengampunannya. Kalau dia sudah mengampuni Bapak, Ibu, dan Saudara, juga saya, maka kita dibebaskan dari kuasa dosa, dari perhambaan dosa.
tentunya harus ada sukacita yang luar biasa dalam hati kita, hidup kita. Sukacita itu terpancar keluar. Sukacita itu terpancar keluar. Sejak kita mengaku percaya pada Tuhan Yesus dan menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita disebut sebagai hamba kebenaran atau anak-anak terang. Kita membaca dari Efesus 5 ayat 8 dan 9. Efesus 5 ayat 8 dan 9. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Benar? Ya, benar atau benar? Dulu kegelapan. Apalagi dari dulu bukan orang percaya. Ya. Bukan orang percaya atau ya bukan orang Kristen, tapi yang Kristen pun tanpa Kristus juga dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi lanjutkan bacanya. Ya. Efesus 5 ayat 8 dan 9 menjelaskan kepada kita dengan sangat jelas. Sudah siapapun yang baca ini sudah ngerti ya bahwa dahulu sebelum mengenal Tuhan Yesus atau sebelum hidup tanpa Kristus kamu adalah kegelapan. Dikuasai oleh kuasa-kuasa kegelapan, roh-roh jahat di udara. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Begitu cepat saat kamu menerima Tuhan Yesus, percaya Tuhan Yesus, kita disebut sebagai terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Ya. Hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang itu hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Kalau kita setelah percaya Tuhan Yesus dan tetap tinggal di dalam Tuhan, kita mempunyai relasi dengan Tuhan, relasi yang diperdamaikan dengan Allah, maka kita bisa melakukan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Kita tidak lagi kalau pikiran kita membawa kita kepada dosa, kita mempunyai kuasa untuk mengatakan saat ini, sekarang ini, aku tidak lagi mau mengikuti apa yang kamu bilang. Apa yang kamu mau supaya aku lakukan, hidup dalam kejahatan. Misalnya meso aja. Tek, mau keluar. Langsung ada Roh Kudus yang berbicara dalam hati. Tek. Langsung tutup mulut. Tuhan langsung mengingatkan, kamu sekarang di dalam terang. Dan Tuhan memberi kuasa untuk kita menang, tidak lagi maki-maki orang, tidak lagi meso yang suka main pukul, tangan suka berantem, tidak lagi ya. Apakah anak muda ataukah orang tua sudah emosi karena ada terang Tuhan, lembut jadi lembut. Ada kuasa yang Tuhan kasih dalam hati anak-anak terang. Kalau makanya dikatakan, kalau dulu kamu jadi hamba dosa, sekarang kamu sudah dimerdekakan. Hanya Tuhan Yesus yang sanggup memerdekakan kita. Oleh sebab itu kita katakan merdeka
bukan merdeka negara ini ya, tapi merdeka, aku sudah dimerdekakan dari kuasa dosa yang mau memasukkan saya kepada kebinasaan. Tapi aku merdeka untuk dapat melakukan kebenaran karena aku sudah memperoleh hidup yang kekal. Jaminan hidup yang kekal. Dalam 1 Timotius 4 ayat yang ke-12, nasihat Rasul Paulus kepada Timotius yang muda, yaitu supaya Timotius yang sebagai anak terang dapat menjadi teladan yang baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian. Firman Tuhan ini juga mengingatkan kepada kita, jikalau kita menjadi anak-anak terang, jadilah teladan yang baik di dalam perkataan-perkataan kita, dengan siapapun juga, baik itu di rumah. Kadang kita bisa baik di gereja, baik dengan tetangga, tetapi di rumah kita tidak baik. Tapi jadilah teladan yang baik dalam perkataan di rumah kita masing-masing, dengan tetangga, ya, dan juga tunjukkan teladanmu dalam tingkah laku, bagaimana kita gercep membantu, baik yang rekan-rekan, teman-teman seiman, ataupun orang-orang di sekitar kita. Tentunya membantu bukan lebih dari apa yang kita dapat bantu ya, sebatas yang kita dapat bantu. Kalau membantunya sampai kita sendiri hutang, susah juga kita ya. Kita membantu orang sebisa kita. Kadang orang meminta kita membantu dia seutuhnya, sampai kita sendiri tidak dapat merawat keluarga kita. Kita harus menjadi teladan dalam tingkah laku. Kita menolong bukan selalu dengan materi. Kita menolong dengan nasihat. Kita menolong dengan memberikan firman Tuhan yang memberikan jalan keluar. Dan juga dalam kasih kita. Bagaimana kita menyatakan kasih kita. Ya, mungkin ya gereja ini sudah ada tim kunjungan, inilah salah satu bukti kasih ya. Kita memberikan waktu, apa yang ada, waktu untuk mengunjungi. Ya. Tapi ya nggak bisa nuntut semua minta dikunjungi ya. Sakit kepala dikit dikunjungi. Karena yang berkunjung ini juga punya kesibukan, punya penyakit kadang ya, punya kelemahan, punya kekurangan. Jadi kalau kunjungan kadang juga perlu uang bensin, kadang juga ya lagi pusing, dia harus mengunjungi. Harap mengerti ya jemaat. Jadi jangan juga menuntut, aku kok nggak dikunjungi, yang itu dikunjungi. Kita melihat siapa yang paling perlu dikunjungi dulu ya. Kita mendoakan. Dan juga jadilah teladan dalam kesetiaan. Jadi teladan bagi orang-orang di rumah juga. Bagaimana kesetiaan kita kepada Tuhan. Kesetiaan dalam beribadah. Kesetiaan dalam melayani. Karena untuk menjadi hamba Tuhan, menjadi orang Kristen, tidak ada pensiun. Kita dituntut setia sampai akhir hidup kita. Oh, waktu remaja saya setia, saya aktif di gereja. Tapi setelah menikah saya sudah kurang setia. Dan sudah lansia, sudah banyak. Saya harus urus cucu, saya harus ini. Saya makin tidak setia. Bertobat ya. Tuhan katakan, dulu kamu hamba kegelapan, sekarang hamba kebenaran. Kamu dulu dalam kegelapan, sekarang terang. Dan jadilah teladan dalam kesucian. Sebagai orang Kristen, orang percaya, dituntut
di mana-mana dituntut kesucian, kekudusan hidup. Dalam hal kecil pun orang akan membicarakan kita kalau kita tidak jujur, tidak berlaku suci. Ya. Karena kalau orang lain, agama lain tidak terlalu dituntut kesucian, tidak terlalu disorot. Tetapi orang Kristen di mana-mana ada CCTV. Jangan lupa, kita kira kalau kita berdosa, tidak ada yang tahu. Oh, tidak ada yang tahu kok. Tapi CCTV Tuhan akan membongkar. Dan kalau Tuhan membongkar, itu mempermalukan kita. Tetapi membuat kita bertobat. Jadilah teladan dalam perkataan, dalam tingkah laku, dalam kasih, dalam kesetiaan, dan dalam kesucian hidup. Kita dipanggil untuk memancarkan terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Kita sudah jadi anak terang kan? Nah, kita perlu memancarkan terang melalui teladan kita, kesaksian kita dari mulut kita tentang kasih karunia Allah yang sudah menyelamatkan kita. Dan juga melalui doa kita bagi dunia. Doa kita bukan hanya Tuhan berkati usahaku, kesehatanku, anak-anakku. Tetapi kita berdoa bagi dunia yang semakin gelap. Ya. Kalau kita menjadi anak-anak terang, kita rindu untuk menjadi pelaku-pelaku firman. Bukan hanya mendengar tiap minggu terus lupa setelah keluar dari gereja. Ya, melakukan lagi seperti yang sedia kala. Kalau ada kesempatan untuk mencuri, ya mencuri. Ada kesempatan untuk korupsi, ya korupsi. Ada kesempatan untuk curang, ya curang, itulah. Kalau kita punya toko, mungkin toko sebelah menjual 1 kilo itu beras, tapi mereka memberikan 8 ons beras. Kita yang punya toko, dia ngasih 8 ons, orang enggak protes kok. Aku juga ngasih 8 ons. Tidak usah ikutan toko sebelah, ya. Mereka mau curang, kita tetap 1 kilo ya 1 kilo. Jangan sampai kita ikut dunia. Mereka juga melakukan yang sama kok. Misalnya kita, ya anak-anak minta uang saku atau uang, bukan uang saku, uang untuk kebutuhan sekolah, bayar uang sekolah 500, tapi dia ngomong ke orang tua 600. Atau uang belanja 300, ngomongnya 500. Makanya di PPA ini selalu ada cek-cek, ya harus ada nota valid dari sana. Dari Compassion selalu menuntut nota valid dari bendahara PPA, dan itu baik. Kita tidak protes karena ya memang walaupun lebih mahal, tapi kita tahu nota valid ini bisa dipertanggungjawabkan. Jadi jangan sampai kita memberi bon kosong atau minta bon kosong ke toko, kita sendiri yang memberi harga. Misalnya kita membeli sepatu untuk anak-anak,
Ya, sepatu untuk anak-anak PPA atau sabun untuk anak-anak PPA, minta bon kosong aja ya, nanti saya yang isi. Jadi 1 juta jadi 2 juta. Ya. Ditulis, ya memang dikasih, tapi itu tidak jujur, tidak menyatakan kesucian, kekudusan hidup. Kita dipanggil untuk memancarkan terang Kristus yang ada dalam hidup kita. Dalam Yesaya 60 ayat 1 dan 2, mari kita baca Yesaya 60 ayat 1 dan 2. 1, 2, 3. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Dikatakan bangkitlah, hai gereja-gereja, hai orang-orang percaya, saat ini waktunya kalian bangkit. Jangan datang ke gereja dengan ngantuk. Bangkit. Bukan hanya ngantuk. Bangkit. Kerjakanlah keselamatanmu. Jadilah terang di sekolahmu, di tempat kerja, dimanapun kita ada. Jadilah terang. Bangkit, bangkit. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu. Engkau sudah ditebus menjadi anak-anak terang. Bangkitkan terangmu, jangan makin redup. Bangkitkan terang kita, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda, ya, semua. Bangkit, ayo bangkit. Efesus 5 ayat 14. Minta tolong seorang ibu untuk membacakan, Ibu Erna. Efesus 5 ayat 14. Ya. Dari perjanjian lama sampai perjanjian baru diingatkan bagi orang-orang percaya. Bangunlah hai kamu yang tidur. Beneran tidur di gereja atau yang tidur imannya. Kita tidak sadar bahwa sekeliling kita kuasa-kuasa kegelapan akan meruntuhkan iman orang percaya. Ayo bangun. Bangun hai kamu yang tidur, bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kalau kita mempunyai terang Kristus, ayo bangkit, ayo bangun. Jangan diam saja. Bangkit, bangun, lihatlah sekitarmu, lihatlah Indonesia saat ini, yang katanya sudah merdeka. Muncul peraturan-peraturan baru yang membuat rakyat menderita. Ya. Ayo bangkit. Jadilah teladan, jadilah terang, dan berdoalah bagi bangsa dan negara ini. Bangkit. Yang sering tidur kalau di gereja, bangun. Bangunkan imanmu. Bangunkan imanmu. Hanya dengar firman Tuhan yang bagus, masuk dari kuping kanan, keluar dari kuping kiri, sampai di luar lupa semua, sehingga tidak berjalan dalam kehendak Tuhan, berjalan dalam kehendak sendiri. Makin parah tersesatnya. Mari kita bangun, bangkit, berdoa bagi bangsa ini. Pajak akan makin naik, yang akan memberatkan rakyat.
Sekolah-sekolah dapat makanan gratis, tapi biaya sekolah tetap ada dan naik. Gaji guru akan tetap kecil dan guru dosen akan tetap menderita. Desa-desa di mana mereka orang-orang kecil, tanahnya diserobot. Dibilang tanah nganggur milik negara. Ini nganggur milik negara. Rekening bank untuk biaya anak sekolah disimpan di bank, diblokir karena tidak ada transaksi. Kesulitan-kesulitan ini akan makin menjadi-jadi. Kita mau teriak kepada siapa? Kita hanya bisa teriak kepada Tuhan. Oleh sebab itu bangun, bangkit, dan berdoalah. Karena dari situ ada pertolongan Tuhan bagi anak-anak Tuhan. Bagi orang yang tertidur, dia akan mengalami kesusahan hidup. Tidak ada pertolongan. Tuhan tidak mau kalau kita hanya datang minta tolong, tapi hati kita jauh dari Tuhan. Dia menolong orang yang mau mendekat kepada Tuhan. Tuhan, aku menghargai keselamatan yang Kau beri. Aku menghargai, aku sudah diselamatkan. Aku dijadikan anak terang. Aku mau menghargai hidupku untuk melayani Engkau. Aku mau menghargai keselamatan yang Kau sudah berikan. Saat ini Tuhan, pakailah aku. Inilah hidupku. Pakai aku menjadi terang-Mu. Di gereja, di lingkunganku Tuhan. Di tempat kerjaku, pakai aku. Ini aku. Pakai aku. Tidak harus jadi pendeta. Tapi pakai aku Tuhan, menjadi terang-Mu. Kalau Tuhan memakai engkau menjadi terang, engkau dibuat bergairah menghadapi kehidupan. Engkau punya Allah yang besar. Dalam menghadapi tantangan, engkau bisa melihat Allah bekerja. Allah turut bekerja dalam menghadapi setiap masalah yang kita hadapi. Tuhan turut bekerja. Oleh sebab itu, Tuhan mau kita menaikkan doa-doa kita untuk bangsa ini, negara ini. Ayo bangkit, ayo bangun. Saya juga mengatakan pada diri saya, ayo bangun, ayo bangkit. Lebih semangat. Ya sekalipun saya sudah tidak ada lagi suami, tapi saya mengatakan saya tidak boleh mundur. Saya harus bangkit. Saya harus bangun. Tidak boleh terlena. Saya harus berdoa bagi bangsa ini. Oleh sebab itu marilah saat ini kita yang sudah dimerdekakan dari dosa, kita mau sungguh-sungguh menjadi terang dan mendoakan agar pemimpin negara kita ini dapat bertobat. Presiden, menteri tidak memikirkan keuntungan diri sendiri, tetapi memikirkan bagaimana mensejahterakan rakyat Indonesia. Dan juga berdoa untuk gereja-gereja yang ditutup supaya umat Tuhan bangkit. Mereka, jemaatnya bangkit, bangun untuk berdoa. Kita juga mendoakan mereka. Rencana-rencana pajak yang akan memberatkan masyarakat supaya dibatalkan, ya. Dan supaya orang-orang percaya ditolong untuk melalui krisis-krisis ini. Tapi remaja, pemuda, berdoalah untuk pendidikanmu supaya ya sekolah-sekolah
kualitasnya tidak makin turun karena gaji guru dan gaji dosen tidak diperbaiki. Kita minta Tuhan turun tangan memperbaiki semuanya. Ya, sebelum kita berdoa bagi bangsa ini, kita akan pujikan satu pujian. Silakan. Doa bagi bangsa. Biarlah kita semua bukan hanya menyanyi, setelah itu lupa, tapi sungguh punya hati untuk berdoa bagi bangsa ini. Kami sujud di kaki-Mu, merendahkan diri, bersatu dengan tangis-Mu bagi bangsa tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa kian bertambah nyata, dicurahkan atas kami, lawatlah umat-Mu. Selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Selamatkanlah, pulihkanlah bangsa tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu, dengar doa kami. Dengar doa kami. Saya minta kesediaan untuk Bapak Nainggolan berdoa untuk pemimpin bangsa ini, Bapak Presiden, Wakil dan Menteri-Menteri, supaya bertobat dan mempunyai hati nurani untuk mensejahterakan rakyat Indonesia, membatalkan semua yang peraturan yang menekan rakyat Indonesia. Berdoalah.
Yang kedua, kita berdoa agar pemimpin-pemimpin daerah tidak lagi menutup gereja-gereja di daerah, tetapi mendukung pembangunan gereja. Kita berdoa untuk gereja-gereja yang sudah ditutup. Berdoa untuk jemaat mereka, supaya mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, tidak lemah iman mereka. Mari kita semua bersuara, menaikkan doa kita untuk pemimpin-pemimpin daerah yang menutup gereja. Tuhan buat keajaiban. Mari kita berdoa bersama-sama, naikkan doa untuk saudara-saudara seiman yang gerejanya saat ini ditutup. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berdoa. Gereja-gereja di daerah yang saat ini ditutup, Tuhan, Engkau membuat hening. Tuhan, Engkau memenangkan takutan, intimidasi, gereja itu. Kita berdoa lagi untuk rencana-rencana dari pemerintah, baik itu menaikkan pajak pendapatan, menaikkan biaya PLN, menaikkan gas LPG, menaikkan semua BBM, supaya Tuhan membatalkan rencana yang memberatkan masyarakat, tapi melihat bahwa apa yang bisa dilakukan untuk negara ini. Kita berdoa supaya tidak ada lagi koruptor yang terus mau mencari untuk keuntungan dari dosa korupsi. Minta Bapak Agus berdoa untuk ini, semua rencana yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Kita berdoa untuk umat Kristen di Indonesia
baik dari gereja-gereja besar, gereja-gereja yang di daerah, supaya mereka semua bangkit. Mereka semua menjadi orang-orang Kristen yang menjadi terang, menjadi teladan, menyatakan kasih kemurahannya, dan juga untuk gereja ini, supaya setiap jemaat tidak ada yang tertidur rohaninya, tapi bangun, bangkit, rindu untuk kembali beribadah, melayani Tuhan. Minta Bapak Heri izin berdoa untuk semua orang percaya di Indonesia, gereja-gereja, juga gereja ini. Kami juga berdoa untuk semua orang percaya yang ada di Indonesia, gereja-gereja besar, gereja-gereja yang sedang, ataupun gereja-gereja kecil, gereja-gereja di pos-pos PI kami, gereja yang ada di desa. Tuhan bangkitkan iman orang-orang percaya untuk mereka boleh terus melihat kebaikan, kemurahan Tuhan, dan mereka menjadi teladan. Tuhan, kami berdoa, biarlah gereja-gereja besar, bukan hanya mereka memperbesar gereja dengan fasilitas, tetapi mereka memperhatikan hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang mengalami kekurangan, supaya kasih itu nyata dibagikan. Kasih itu nyata dinyatakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami supaya kami tetap dapat menyatakan kasih bagi sekitar kami. Bagi anak-anak yang ada yang kami bimbing di tempat ini. Tuhan, Engkau menolong supaya gereja ini terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kami semua bertumbuh dalam pengenalan kami akan Tuhan. Tuhan, tolong kami supaya kami juga menghargai setiap program yang ada, yang Tuhan sediakan melalui gereja ini, maupun ya program doa pada hari Rabu, program EBC pada hari Jumat, dan juga untuk doa pagi hari Sabtu. Kami mohon Tuhan tolong supaya kami semua mau diisi oleh firman-Mu, supaya terang kami makin bercahaya. Terima kasih ya Bapa. Kami mau menyerahkan doa kami, baik bagi bangsa ini, bagi orang-orang percaya. Kami tahu Tuhan mendengar dan menjawab doa kami. Saat ini kami juga berdoa untuk
yang berulang tahun. Pada pagi hari ini kami berdoa untuk Ibu Suci yang berulang tahun tanggal 11 Agustus, Ibu Ana tanggal 14 Agustus, Bagus dan Ayu tanggal 15 Agustus, Ibu Agustina tanggal 16 Agustus, dan juga Evangelis Agus Wahyudi pada hari ini 17 Agustus. Kami bersyukur untuk Engkau sudah menambahkan 1 tahun lagi usia mereka. Dan biarlah di usia yang Tuhan sudah tambahkan, mereka makin mengalami kasih anugerah-Mu, sehingga mereka mampu untuk menjadi orang-orang percaya yang menjadi terang dan menyaksikan kebaikan kemurahan Tuhan. Berkati dengan kesehatan, dan Tuhan juga mencukupi segala biaya yang dibutuhkan. Engkau menolong mereka dalam setiap pergumulan yang dihadapi, memberikan jalan keluar, dan memberikan juga sukacita bersama dengan keluarga. Terima kasih ya Bapa, kami bersyukur kepada Tuhan karena Engkau Allah yang mau mendengar doa, yang mau bekerja di dalam hati kami dan memampukan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk kami boleh hidup di jalan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mau menyerahkan doa kami dan kami mau berdoa seperti yang Kau ajarkan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.